Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Langsung saja, kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Farid Ayandra Caniago, Erik Saparudin, Mbak Helen Husen, ada Mbak Ayuni Nur Hasanah, dan Mbak Hermia Aptasuri. Kemudian materi pembahasan kali ini yang akan kita bahas yakni kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Dan untuk kali ini pemateri yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yakni Farid Ayandra Caniago. Penjelasan yang pertama yakni A. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Pendidikan Islam sebagai lembaga terdiri dari 3. Yang pertama, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal, dan lembaga pendidikan informal. Baik, lembaga pendidikan formal yaitu pendidikan dasar yang berbentuk dalam sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, ataupun yang sederajat sekolah menengah pertama, SMP atau madrasah sanawiyah. Kemudian ada pendidikan yang tingkatnya menengah seperti sekolah menengah atas SMA ataupun madrasah aliyah MA. Dan ada lagi pendidikan tinggi yang dapat berbentuk dalam akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. Kemudian yang B, lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal yaitu satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan jenis. Yang C yaitu lembaga pendidikan informal, yakni kegiatan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau secara manual di rumah masing-masing. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, dan kemudian materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Erik Saparudin. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan meneruskan dari Mas Farid. Yang nomor 2, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidik dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan 1. Peningkatan iman dan takwa. 2. Peningkatan akhlak mulia. 3. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Nomor 4. Keragamaan potensi daerah dan lingkungan. Nomor 5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Nomor 6. Tuntutan dunia kerja. Nomor 7. Perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dan seni. Nomor 8. Agama. 9. Dinamika perkembangan global. 10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pasal 36 ayat 3. Nomor 3. Nilai-nilai Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Inti dari hakikat nilai-nilai Islam itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk sesuai konsep rahmatullah lil alamin, demokratis, egalitarian, dan humanis. Yang pertama yaitu pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki kekurangan tenaga pendidikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena itu, berbagai persoalan yang menyangkut tentang ketenagaan ini harus dicarikan solusinya. Yang kedua yaitu sarana dan fasilitas. Disebabkan karena sumber dana yang terbatas, maka kelengkapan sarana dan fasilitas pun terbatas pula. Masih banyak ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan Islam pesantren, sekolah, dan madrasah sarana dan fasilitas yang sangat minim. Keterbatasan dan sarana ini juga berpengaruh kepada pembentukan manusia yang berkualitas. Yang ketiga yaitu kurikulum. Ada beberapa persoalan berkenaan dengan kurikulum. Pertama, beban kurikulum pada lembaga-lembaga pendidikan Islam lebih berat dari lembaga pendidikan lainnya.
sebab ada keinginan agar peserta didik dapat memiliki bekal ilmu pengetahuan umum dan agama secara seimbang. Kedua, isi kurikulumnya agar dapat membentuk manusia profesionalis guna memiliki keterampilan tertentu sebagai bekal dan memasuki dunia kerja. Yang keempat, struktural dan kultural. Secara struktural, lembaga-lembaga pendidikan Islam berada di bawah naungan Departemen Agama. Disebabkan karena hambatan struktural, maka dari segi pendanaan, terdapat perbedaan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dampaknya berpengaruh kepada kualitas pendidikan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.